Selamat mendengarkan podcast ini. Mengusung tema yang sudah tidak asing kita dengar, yaitu berkemas-kemas. Ada seorang pemudi yang juga sebenarnya sudah mulai matang berpikir, mendekati usia 30 tahun, yang berkata kepada saya melalui media sosial, "Om, waktu saya membaca kata atau kalimat berkemas-kemas, saya tidak mengerti, kok gini amat sih? Apa sih maksudnya berkemas-kemas? Apa sih maksudnya berkemas-kemas?" Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya baru tahu betapa pentingnya kalimat ini. Ketika manusia tidak menerima, tidak meyakini, dan tidak menghayati bahwa kematian itu bukan suatu kemungkinan. Kematian itu suatu kepastian, saudaraku. Mungkin saudara berkata, ya semua orang tahulah Pak, kematian itu suatu kepastian. Tetapi faktanya banyak orang tidak menghayati hal ini. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, firman Tuhan mengatakan, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi." Kata ditetapkan di sini ini luar biasa, saudaraku. Tidak bisa tidak. Dan tidak ada manusia bisa menghindarinya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saudara hayati ini. Saudara jangan hanya berkata, "Saya mengerti dan setuju." Oke, Anda pasti mengerti dan Anda pasti setuju. Tetapi kita harus bisa benar-benar menghayati dan menerima. Kalau kita menghayati dan menerima dengan benar, maka saudara-saudaraku, kita juga bisa menerima kalau kematian itu menjemput kita, menjumpai kita kapan saja. Bisa 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 5 jam ke depan, bisa besok, bisa lusa, atau bisa hari berikut. Untuk bisa menghayati bahwa kematian itu kepastian, dan kita tidak dapat menghindari kalau waktu itu tiba, saudaraku, akan membuat saudara berpikir lebih realistis. Ya saudara, jangan kematian menjadi, maksud saya datang seperti sebuah jerat. 2 hari ini berturut-turut saya mendapat berita kematian yang kemarin pemuda, belum usia 30 tahun, mungkin 24, 25 saudaraku, atau baru 23 tahun. Hari ini bapak-bapak, semuanya orang-orang yang saya kenal. Ya. Saya kira dua-duanya bukan karena COVID ya, meninggalnya bukan karena COVID. Ya, yang pemuda yang meninggal ini orang yang sangat berprestasi dalam studi, berprestasi dalam pekerjaan, ya dipakai di beberapa perusahaan karena kecakapan dan kecerdasannya. Tetapi meninggal. Ibunya sempat hubungi istri saya dan mengatakan, "Saya tidak tahu mengapa hal ini terjadi." Banyak hal yang tidak kita ketahui. Pada waktu dia telepon istri saya, maksudnya supaya bagaimana saya bisa mendoakan. Lalu sekitar jam 12 itu masa kritis.
Saya diminta juga mendoakan lewat telepon, tapi saya sedang khutbah sekitar jam 12 jam 1. Saya sedang ada khutbah juga. Jam 12 sampai jam 1 itu. Meninggal, saudara. Seandainya waktu itu sempat saya doakan juga, belum tentu dia masih hidup, saudara. Kalau Allah yang menetapkan itu tidak ada yang bisa menggugat. Jadi saudara harus memikirkan ini dengan serius. Bahwa kematian itu ditetapkan oleh Allah atas kita masing-masing dan kita tidak bisa menghindarinya. Nah, kalau kita mendengar berita kematian, ya, itu juga sudah bisa kita tangkap sebagai satu jeratnya, saudara. Tiba-tiba pek gitu. Suatu saat itu kita alami sendiri, bukan dialami oleh orang lain. Suatu saat kita sendiri yang mengalami, saudara. Makanya lagu yang tadi dinyanyikan bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekap kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tidak berirama, sekarang masih dek, 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 dek. Masih tarikan nafas pun tak terhela, tak sanggup menarik nafas. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, tidak bernyawa. Ya saudara. Saudara kalau malam pegang pasangan hidup saudara masih hangat, berarti masih sama-sama. Pernahkah saudara berpikir bahwa satu kali pasangan hidupmu akan pegang tanganmu dan itu sudah menjadi dingin? Tubuhmu kaku, ya, tidak bernyawa, kaki dingin, pipi dingin, dan mungkin kadang-kadang malah bengkak. Itu akan terjadi dalam hidup kita, hidup pasangan hidup kita, juga atas orang-orang yang kita kasihi. Setiap insan terima panggilan hari ini atau esok lusa. Jadi semua kita pasti mendapat panggilan. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tidak seorang pun mampu menghindari fakta kematian ini. Makanya saudara yang masih hidup dalam kewajaran anak dunia, mungkin saudara bukan orang jahat, tapi saudara hidup wajar sebagai anak dunia, itu berbahaya sekali. Apalagi menikmati kekayaan dengan kesombongan. Suatu saat pasti itu semua akan sirna. Ayo kita hayati. Saya senang menghayati ini, saudaraku. Saya sering menghayati ini. Karena saya sendiri yang selalu berbicara mengenai kematian, saya harus bisa menghayati kematian itu. Kematian orang, tetapi lebih dari kematian orang lain, kematian saya sendiri. Saudaraku, saya harus juga mempersiapkan orang-orang saya untuk kehilangan saya. Jadi jangan mengkultuskan, jangan bergantung, jangan sedikit-sedikit Pak Eras. Coba mandiri, karena suatu saat saya pasti meninggal. Nah, Bapak Ibu yang usia di atas 50 tahun, di atas 60 tahun, sudah 70 tahun, saudara itu ada di ujung perjalanan hidup ini. Saudara harus lebih menghayati kematian saudara daripada orang lain. Jangan saudara marah kalau orang bicara mengenai kematian. Jangan saudara berkata, jangan bicara kematian ah. Nah, ini tanda-tanda orang yang tidak selamat. Orang yang tidak suka mendengar hal kematian bahkan protes, itu tanda orang yang tidak layak masuk kerajaan surga. Tetapi kalau saudara adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah, nanti akan mendapat mahkota kebenaran. Kita senang berbicara mengenai kematian, saudara. Karena kematian itu bukan suasana gelap gulita mestinya. Di balik kematian kita itu ada kehidupan. Saya petik satu kalimat ya.
Saya petik satu kalimat di lagu saya begini. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Saudara, kematian itu bukan keadaan gelap gulita, tetapi keadaan di mana kita akan mendapatkan kemuliaan. Jadi di ujung jalanku akan nampak matahari yang tidak pernah terbenam. Matahari siapa itu? Ya ini, Tuhan. Kita akan melihat wajah Tuhan. Itu matahari kita. Sejak sekarang saya membagikan firman ini akan selalu melekat di dalam dirimu, di dalam diriku, bahwa kita ditetapkan untuk mati. Dan kita menghayati realitas kematian itu bisa menjumpai kita kapan saja. Malam hari kita merebahkan diri tidur, mungkin besok kita buka mata sudah tidak ada di pembaringan itu. Coba itu dihayati. Sebelum tidur kita mengucap syukur, kita berdoa. Atau sebelumnya pada sore harinya saudara tidur, begitu Anda membuka mata, kita sudah melihat matahari yang tidak pernah terbenam itu. Ada orang-orang yang tidak bisa tidur, dan ini benar saya dengar ya dari pengasuh, dari keluarganya. Dia takut kalau tidur nanti tidak bangun lagi. Dia takut meninggal dunia, saudara. Ini benar. Maka dia selalu ditemani oleh anak-anaknya secara bergiliran. Karena dia takut, tidak ada orang itu dia takut. Ada orang seperti ini. Ini kan peta dari kehidupan banyak orang sebenarnya, saudara. Orang yang takut menghadapi kematian, padahal kematian pasti akan dijumpainya. Itu mengerikan sekali. Maka lebih baik kita hayati saja realitas kematian dan kita mempersiapkan diri untuk menghadang realitas kematian itu. Kita malah sengaja menyiapkan diri menghadang kematian tersebut. Saya belajar dari hal disuntik, saudara. Dulu terus terang ya, biar saya laki-laki, waktu muda juga sering berkelahi, tapi takut jarum. Pokoknya kalau sudah bicara jarum suntik, udah kita menghindari. Ya, jarum itu kecil tapi kita takut. Makanya kadang-kadang orang mengambil darah, venanya hilang, dicari susah, karena takut. Padahal saudara, saya pasti harus ke rumah sakit, saya harus general check up dan lain sebagainya. Apalagi pada masa COVID, saya harus mengisi imunitas, ozon. Sehari bisa, maksud saya seminggu bisa 1, 2, 3 kali. Nah, bagaimana saya bisa menghadapi kenyataan jangan takut jarum? Hadapi saja. Nah, saya belajar ketika saya dirawat di Singapura suatu hari. Wah, itu suster-suster Singapura itu yang saya rasa ya, mungkin tidak semua. Itu kalau suntik kita punya mau cari vena itu enggak ragu-ragu, set gitu. Waduh, wah. Jadi saya pikir daripada saya takut, mendingan saya rasakan sekalian. Ya memang sakit, tapi kan tidak bisa tidak. Apalagi kalau kita dirawat harus diinfus, mencari venanya di mana. Kalau takut, wah tambah menderita. Saya hadang saja.
Jadi kemudian saya pola berpikirnya saya rubah. Kalau saya mau disuntik ya saya hadang, ayo. Saya rasakan, saya nikmati sekalian. Tak. Ternyata menjadi lebih tidak sakit. Lambat laun menjadi kebiasaan. Saya periksa darah setiap 3 bulan sekali misalnya, ya. Lalu susternya berkata, maaf ya Pak. Oh, enggak usah maaf, aku yang terima kasih kamu mau ambil darah saya, ya. Ayo nih. Sambil saya lihat, karena kita takut malah sembunyi nanti pembuluh darah kita. Nah, kematian juga begitu. Ini lebih besar lagi masalahnya. Jangan kita menghindar, kita takut, malah kita mesti hadapi. Karena kita tidak bisa menghindari kematian. Realitas ini harus kita hadapi. Kita rasakan, kita nikmati, kita bayangkan. Tubuh kita kaku, ya kan? Dimasukkan peti. Peti ditutup, dok, 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 dok. Diselimuti kain putih. Dibawa ke kuburan, dimasukkan. Bayangkan Anda ada di situ. Hadapi saja. Karena realitas itu pasti kita alami. Dan kita tahu bahwa kematian itu kan momentum transisi dari kefanaan ke kekekalan. Makanya dengan kita menerima realitas kematian, kita bisa mempersiapkan diri menghadapi realitas itu. Maka kita berkemas-kemas. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana berkemas-kemas itu? Nah, saudara, kalau kita pergi keluar kota, kita berkemas-kemaskan pakaian, baju, uang, jangan lupa tiketnya, pasportnya kalau kita keluar negeri, ya. Ya, beberapa waktu sebelumnya sudah dipersiapkan, ya. Jangan besok pagi pesawat jam 7, bangun jam setengah 5 atau jam 4, baru gerubak-gerubuk pasportnya di mana. Wah, bahaya. Ya, karena kita persiapan begitu, saudara. Belum persiapan yang lain. Nah, kematian itu lebih lagi dari itu, saudara. Sebab di balik kematian itu kita menghadap Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mempertanggungjawabkan. Setiap orang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan selama hidup. Tadi Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan kita ditetapkan satu kali, ya, untuk mati, setelah itu diadili. Nah, kita berkemas-kemas ini adalah persiapan menghadapi pengadilan. Persiapan menghadapi pengadilan. Nah, saudara yang pernah berperkara di pengadilan tahu dong persiapannya. Ngundang seorang pengacara, lalu surat ini ada enggak, surat itu ada enggak. Nanti kalau ada kesaksian, ada bukti ini enggak, dipersiapkan. Kadang-kadang harus melakukan apa yang namanya simulasi. Seakan-akan sudah ada di hadapan hakim, hakim tanya ini, tanya itu, jaksa tanya ini, tanya itu, bisa tahu. Nah, saudara harus mempersiapkan diri menghadap Tuhan. Kalau kita menghadap Tuhan, harus mempertanggungjawabkan bagaimana kita mengisi hari hidup kita. Coba, kalau saudara berkesempatan, ya, ada waktu, ya, dan mestinya diadakan, ya. Coba saudara membuat pertanyaan, kira-kira Tuhan bisa tanya apa nanti? Kalau seandainya tanya siapa namamu, tinggal di mana, bisa dijawab. Nanti akan ditanya misalnya dari sekian ribu pertanyaan, bagaimana sikapmu terhadap pasangan hidup? Apa yang kamu lakukan terhadap orang tuamu? Apa jawaban kita? Bagaimana sikapmu terhadap orang yang memusuhi kamu? Nih, di catatan kami ada nama-nama orang yang memusuhi kamu. Apa sikapmu terhadap mereka waktu itu? Kau masih punya hutang enggak? Hutang uang.
Kamu sengaja bayar, sengaja tidak bayar, atau kamu sudah bayar? Coba. Coba saudara membuat pertanyaan. Ya. Nanti kalau perlu saya bantu. Saya membuat pertanyaan. Karena saya khusus bagi saudara sekalian dari GSKI Rehoboth Arta Gading, saya gembala sidang saudara. Gembala senior maksudnya. Kalau gembala sidang kita kan Pak Cornelis Kiong dan Pak Stephen Erastus dan beberapa gembala-gembala tim pengembalaan. Saya bisa membantu saudara. Pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kesucian hidupmu mengenai uang? Bagaimana kesucian hidupmu mengenai seks? Bagaimana kejujuranmu mengenai uang? Bagaimana kejujuran perkataanmu? Nah, kira-kira pertanyaan itu kalau muncul, saudara jawab apa? Saudara mungkin berkata, Tuhan mosok sedetil itu. Bisa lebih detail dari yang kita duga, saudara. Jadi kalau kita membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita menjawabnya sekarang, bukan nanti. Misalnya, bagaimana sikapmu terhadap orang yang memusuhi kamu? Kalau sekarang kita dendam, sakit hati, pahit, wah, menjadi teman kuasa gelap. Lalu sekarang kita jawab, mengampuni, memaafkan, tidak mengingat kesalahan. Sikapmu soal kejujuranmu mengenai uang, coba kejujuran kita mengenai uang. Apakah kita menggunakan uang Tuhan secara sembarangan? Uang yang Tuhan percayakan kepada kita ini. Apakah kita jujur soal keuangan di perusahaan, di kantor? Wow, itu bisa pertanyaannya bisa ratusan item. Ya, jangan-jangan lebih dari ratusan. Tetapi pada intinya, saudaraku, dinamika batiniah kita harus bisa menjawab. Artinya, kita sudah bisa menemukan di dalam diri kita kemungkinan-kemungkinan kebersalahan kita. Tidak ada uang, tidak ada kesempatan nyolong, tidak ada partner untuk berzina, tidak berzina. Tapi kalau ada kesempatan mencuri, mencuri enggak? Ada kesempatan berzina, berzina tidak. Kita memiliki batin yang harus sudah diolah sedemikian rupa, dan kita tahu bahwa kita tidak akan mungkin melakukan kesalahan-kesalahan itu. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Kalau saudara masih bisa emosi marah untuk hal-hal kecil, wah itu bahaya. Untuk hal yang besar Anda bisa lebih salah, saudara. Waktu di jalan orang memotong jalan Anda, dia melanggar rambu sehingga Anda terkejut. Nah, reaksi saudara apa? Nah, di situ sebenarnya menunjukkan dinamika batin kita. Kalau kita memiliki kepekaan, ya, kita tahu, aduh aku kok masih salah ya. Kenapa saya mesti marah untuk hal ini? Kita dibawa kepada situasi-situasi yang sulit, perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Lalu reaksi kita apa di situ? Itulah cara berkemas-kemas. Jadi kalau kita masih bisa salah untuk hal-hal tertentu, kita mesti menangisi dan meratapi kelemahan tersebut. Dan jangan mengulanginya lagi, saudaraku. Ya, jangan saudara berpikir tidak perlu berkemas-kemas, pokoknya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah selamat. Wah, tidak bisa. Kalau saudara menggelapkan uang orang, kembalikan. Kalau Sakeus menunjukkan buah pertobatannya dengan mengembalikan 4 kali lipat orang yang pernah dia peras. Dan separuh hartanya diberikan kepada orang miskin. Nah, sebenarnya soal separuh harta ini ada tema khusus. Ya, maksud saya ada penjelasan khusus sebentar. Saya beritahu. Ya. Jadi kalau saudara pernah merenggut atau merebut
hak yang mestinya dimiliki saudara dalam pembagian warisan, saudara harus berani kembalikan. Kalau saudara pernah menjahati orang dan saudara diingatkan Tuhan untuk membereskan kesalahan itu, saudara mesti bereskan. Anda datang ke rumah orang itu dan berkata, maaf, saya pernah bersalah kepada Anda, sekarang saya mau mengembalikan, mungkin tidak sebanyak yang seharusnya, hanya ini yang saya bisa lakukan. Atau saudara bermusuhan dengan seseorang, Anda harus berdamai dengan orang itu. Ya, kalau itu tergantung dari kita ya saudara. Kadang-kadang kita itu dimusuhi orang tanpa kita mengerti mengapa kamu memusuhi aku. Seberapa besar salahku sampai kamu bersikap begitu. Nah, kita tidak tahu harus buat apa, akhirnya diam saja. Nah, kita nanti membawa ke pengadilan. Kalau saya salah, saudara salah, kita tahu salah, lalu kita dimusuhi orang. Kalau kita salah, kita tidak boleh segan-segan menghubungi dan berkata, so sorry, deep sorry. Minta maaf. Ya. Ada saudara yang tidak pernah bicara, saudara kandung. Sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai anak-anaknya pun juga tidak bicara. Mau nggak saudara mulai berdamai? Bilang, Bang, ini aku mau datang ke rumah abang sama keluarga, aku mau berdamai, aku mau minta maaf. Jangan jangan bangkitkan persoalan yang sudah terjadi dan berdebat. Mungkin abangmu kesalahannya lebih besar dari saudara, tapi nggak usah dibangkitkan. Bang, minta maaf. Kalau soal warisan waktu itu saya maki-maki abang, saya mau bacok abang, saya minta maaf. Walaupun akhirnya Anda juga tidak mendapat bagian sepantasnya, ya udah. Datang bukan meminta bagian. Kalau ada bapak-bapak yang memiliki istri simpenan, saudara itu pasti masuk neraka. Atau punya pacar, atau punya gebetan, atau tertarik dengan wanita lain, ada gairah terhadap wanita lain. Itu keadaan yang membuat Anda tidak layak masuk surga. Saudara harus berjuang untuk membuang semua itu. Kalau bisa, ya, maksud saya, saudara bertanggung jawab dengan melepaskan istri gelap itu. Anda kasih uang, Anda lepaskan. Kalau istri tidak sanggup mengerti, mendengar, tahu, ya tidak usah bicara dulu. Belum sanggup. Ya, lakukan ini. Bahkan saudara mungkin sebagai pimpinan, sebagai dosen atau sebagai manajer, lalu punya banyak pegawai wanita, seringkali ngomong jorok-jorok atau memandang dengan mata genit. Itu kejahatan di mata Allah. Kalau Anda mau berkemas-kemas, harus meninggalkan semua itu. Harus. Tidak boleh kesalahan itu kita lakukan. Kehidupan tidak bercacat, tidak bercela itu suatu keniscayaan. Nah, saya memberikan beberapa contoh yang muncul di pikiran saya, saudaraku. Selebihnya saudara akan dipimpin Roh Kudus. Ada ribuan, mungkin juga puluhan ribu masalah, jangan-jangan jutaan. Tetapi batin kita nanti akan berdinamika dan bisa melihat hal-hal yang tidak patut kita lakukan, yang membuat kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga yang kudus. Allah kudus, kerajaannya kudus. Ya, itu berkemas-kemas. Siap ya saudara, siap ya. Kalau ibu-ibu selama ini kalau bicara kasar kepada suami, anak, kepada pembantu, sopir, kasar. Sekarang kita bertobat. Jangan lagi, kurangi atau jangan lagi. Ya, berkemas-kemas. Yang kedua, berkemas-kemas adalah
Kalau di hadapan Allah Bapa, di hadapan tahta pengadilan Tuhan nanti, kita sudah menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Kalau Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa, Yohanes pasal 4 ayat 34, artinya segala sesuatu yang diingini oleh Allah ku lakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. Pasti ada tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini mengerikan, saudaraku. Kenapa mengerikan? Kalau sampai kita tidak menyelesaikan tugas kita, waduh, kita akan takut di hadapan Allah. Contoh sederhana, kalau seorang murid diberi tugas guru atau dosen, kalau nanti dosen tanya, mana PR-nya atau mana hasil karyamu, tidak saudara kerjakan, takut kan? Nah, waktu kita sekolah dulu kan mengerti artinya takut itu, kalau tidak mengerjakan tugas saudaraku. Ini yang juga harus membuat kita takut. Takut, ya saudara. Tidak menyelesaikan tugas ini takut kita. Nah, banyak orang jangan-jangan menyelesaikan tugas, mengetahui tugasnya apa saja tidak tahu. Tidak tahu tugas apa yang dia harus lakukan. Karena telah mengisi hari-hari hidupnya hanya untuk kesenangan diri sendiri. Nah, mengerikan itu saudara. Saya sendiri sebagai pendeta ini masih tanya, Tuhan, tugas apa yang belum kuselesaikan? Jangan sampai nanti saya menghadap Tuhan, ternyata ada tugas-tugas yang tidak saya selesaikan. Oleh sebab itu, saudara-saudara harus tanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Saudara harus tanya, apa yang harus kulakukan Tuhan? Harus tanya kepada Tuhan. Kita yang harus aktif. Aktif untuk menemukan apa yang Allah kehendaki. Aduh saudara, minggu-minggu ini ya saudara, setelah saya mengalami COVID ini, aduh saya benar-benar mencari Tuhan untuk menemukan apa yang harus kuselesaikan. Saya merasa ini nyawa sambungan saudaraku. Untung aku masih boleh hidup dan memperpanjang umurku. Nah sekarang setelah Tuhan perpanjang umurku, aku mau tahu apa yang harus kulakukan Tuhan. Ini persiapan berkemas-kemasnya demikian. Harus tahu pasti tugas apa yang harus kita tunaikan. Dan nanti waktu kita meninggal, kita menghadap Tuhan, bahwa kita telah menyelesaikan tugas yang Dia berikan kepada kita. Bahwa kita telah menyelesaikan tugas yang Tuhan telah berikan. Kalau jujur saudaraku, faktanya hari ini banyak orang yang tidak mengerti tugasnya apa. Boro-boro menyelesaikan. Karena sibuk dengan persoalan sendiri, dengan kesenangan sendiri, dengan kebutuhan sendiri selama bertahun-tahun. Sampai menjadi tumpul pikirannya. Dan menurut saya bisa terjadi Allah tidak lagi mempercayakan pekerjaan kepadanya. Dia dianggap useless, tidak berguna. Saudara, pasti saudara mulai merasa ngeri. Yang masih punya nurani ya, saudara berpikir, wah saya tidak tahu tugas saya apa. Yang saya tahu saya menjadi orang Kristen baik-baik saja, ya memberi persembahan, nolong orang juga. Tetapi ada tugas-tugas istimewa yang tidak bisa diberikan Tuhan kepada orang lain. Ini untuk saudara khusus yang tidak bisa digantikan orang lain. Karena ini istimewa. Saudara juga istimewa. Sebelum saudara meninggal dunia, sebelum kita meninggal dunia, kita harus menemukan itu.
Bapa tolong aku untuk mengerti. Jadi Bapak Ibu yang sudah usia, jangan tenggelam dengan masalah. Apakah itu masalah anak, masalah apapun. Bapak Ibu masih punya kesempatan tenggelam dengan Tuhan, ya, untuk sungguh-sungguh membenahi diri, saudaraku. Membenahi diri. Yang saya beritahukan kepada saudara tadi, apakah ada musuh, ada pelanggaran, atau ada kejahatan lain yang saudara lakukan. Itu cara berkemas-kemas kita. Lalu kita bertanya kepada Bapa di surga, apa yang harus kita lakukan di sisa umur hidup kita ini sebelum meninggal? Apakah ada tugas yang harus kita selesaikan? Ini benar-benar hal yang besar, saudaraku. Ini hal yang besar. Tidak ada hal yang lebih besar dari ini. Berkemas-kemas ini. Selesaikan semua urusan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri, ya. Bereskan dosa-dosa kita, ketidakpantasan kita. Ayo kita bereskan, saudaraku. Saya pun juga punya kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Saya mau bereskan dan sedang bereskan. Dan menemukan apa yang direncanakan Allah untuk kita lakukan. Tugas yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Jadi sekecil apapun tugas yang akan dipercayakan kepada saudara di sisa umur hidup saudara, saudara bisa tunaikan. Tuhan itu baik. Tuhan pasti masih memberi kesempatan ketika saudara berkata, apa yang harus kulakukan? Tuhan pasti masih memberi saudara tugas. Walaupun mestinya ada banyak pekerjaan yang saudara bisa lakukan di tahun-tahun panjang yang saudara pernah lalui. Dan sekarang usiamu tinggal 10, 15, 5 tahun. Tinggal 5 atau 10 atau 15 tahun atau hanya beberapa bulan. Kalau saudara serius, Tuhan apa yang harus kulakukan di sisa umur hidup ini? Tuhan pasti memberi petunjuk. Ingat ketika Simpson diperhadapkan, ya, pada kenyataan pahit di mana dia ditangkap, dia diolok-olok, ya, di satu rumah kuil orang-orang Filistin. Dia berkata, Tuhan beri kesempatan satu kali ini saja. Dan akhirnya Simpson bisa merobohkan kuil megah itu dan membunuh lebih banyak orang Filistin dari yang pernah dia lakukan. Saya percaya di sisa umur hidup kita ini, seperti saya juga tinggal sisa umur, kita bertanya apa yang harus kulakukan Tuhan. Tuhan pasti beritahu. Ayo kita berkemas-kemas Bapak Ibu, saudara-saudara. Jangan anggap ringan, jangan anggap remeh hal ini. Ini hal terbesar dalam hidup kita. Hal yang benar-benar sangat kritis dan krisis. Khususnya kepada Bapak Ibu yang sudah lanjut umur. Saudara akan meninggal dalam waktu singkat. Bisa 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun. Bisa 2 bulan ke depan, 1 bulan, bisa seminggu ke depan. Saudara, Bapak Ibu yang sudah menjelang meninggal dunia ini, saya ajak untuk membenahi diri. Minta ampun atas kesalahan yang saudara telah lakukan, yang kita telah lakukan. Lalu kita berusaha untuk membereskan diri kita. Ya, membereskan diri kita. Orang-orang yang pernah kita sakiti, musuh-musuh kita hubungi, kita minta ampun, kita minta maaf. Orang yang pernah kita rugikan, ya kita kembalikan kerugian itu. Lalu yang kedua, kita mau tanya apa yang harus kita lakukan di sisa umur hidup kita ini. Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara. Tuhan pasti berbicara dan menunjukkan kepada saudara apa yang saudara harus lakukan.
Kalau saudara anggap hal ini sepele atau remeh, saudara tidak merespon firman ini, bisa dipastikan suatu hari saudara bertemu dengan Tuhan, saudara akan gemetar ketakutan. Anda baru tahu betapa kurang ajarnya saudara kepada Tuhan. Pada waktu itu saudara baru tahu betapa mulia agung Allah itu, dan betapa saudara memperlakukan dia secara tidak patut. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di bumi ini, selagi kita masih ada kesempatan di bumi ini, kita mau bertobat.